Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ahmad Syahuluddin. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah pengantar bisnis. Materinya yaitu manajemen produksi. Manajemen produksi ini mempunyai dua definisi. Yang pertama yaitu proses produksi adalah serangkaian tugas yang menggunakan sumber daya untuk memperoleh atau menghasilkan barang atau jasa. Manajemen produksi atau manajemen operasi merupakan cara mengelola suatu proses agar sumber daya, tanda kutip karyawan dan mesin, dapat menghasilkan barang dan jasa. Manajemen produksi yang efektif harus menerapkan proses produksi secara efisien dengan biaya yang relatif murah dan berkualitas tinggi untuk mendapatkan barang dan jasa. Ini berarti manajemen produksi akan lebih efisien dengan menentukan jumlah bahan yang tepat, campuran sumber daya yang tepat, serta pembagian tugas dan urutan tugas yang benar. Sumber daya yang dipakai untuk proses produksi yaitu yang pertama sumber daya manusia atau karyawan. Perusahaan mengidentifikasi tipe karyawan yang dibutuhkan untuk produksi. Pekerja yang terampil dan berkompeten butuh untuk jenis produksi tertentu. Tetapi pekerja yang tidak terampil dapat dipakai untuk produksi lain. Yang kedua, bahan baku. Bahan baku yang dipakai pada kegiatan produksi sebaiknya bahan baku yang berkualitas dan nantinya akan diubah oleh sumber daya perusahaan menjadi produk jadi. Yang ketiga yaitu sumber daya lainnya, seperti gedung, kantor, mesin, perlengkapan teknologi, dan masih banyak lagi. Kemudian mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi pabrik. Memilih lokasi. Lokasi akan mempengaruhi biaya produksi dan kemampuan bersaing suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Faktor yang mempengaruhi pilihan lokasi. Yang pertama, biaya ruang kerja atau kantor. Harga beli atau sewa ruang kerja atau kantor berbeda-beda. Biaya sewa atau beli pusat kota lebih mahal dari daerah pedesaan. Karena di kota tempatnya yang lebih strategis daripada yang berada di pedesaan. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja. Biaya gaji karyawan bervariasi antara satu daerah dengan daerah yang lain. Yang ketiga, insentif pajak. Pemerintah memberikan kredit pajak untuk menarik perusahaan ke suatu daerah. Yang keempat, sumber permintaan. Jika perusahaan berencana menjual produknya di lokasi tertentu, perusahaan itu mungkin menerapkan lokasinya di situ. Biaya transportasi dan produk dapat dikurangi dengan memproduksi di lokasi yang dekat dengan permintaan. Yang kelima yaitu akses transportasi. Perusahaan sebaiknya mencari lokasi yang mudah diakses transportasinya untuk mengirimkan bahan baku ataupun barang jadi. Karena jika sulit transportasi maka akan memperlambat pengiriman barang-barang. Yang selanjutnya, ketersediaan tenaga kerja. Bagi perusahaan yang merencana untuk menyewa pekerja spesialis, sebaiknya memilih lokasi yang banyak terdapat tenaga kerja keahlian khusus yang diperlukan. Misalnya perusahaan teknologi cenderung memilih daerah dekat universitas di mana banyak TK yang berkeahlian khusus di sana. Uraikan bagaimana berbagai faktor mempengaruhi keputusan desain dan tata ruang atau layout. Memilih rencana tata letak. Setelah lokasi pabrik atau kantor dipilih, maka akan ditentukan desain atau rancangan yang menunjukkan ukuran dan struktur pabrik atau kantor yang akan kita tempati nantinya. Kemudian tata letak atau layout, pengaturan mesin dan perlengkapan di dalam pabrik atau kantor.
Faktor-faktor yang mempengaruhi rancangan dan tata letak. Yang pertama, karakteristik lokasi. Jika lokasi terdapat pada daerah yang biaya lahannya mahal, dapat dirancang gedung tingkat tinggi agar mengurangi lahan yang dibutuhkan. Yang kedua, proses produksi. Rancangan dan tata letak proses produksi harus diletakkan sesuai dengan urutan pengerjaannya yang saling berdekatan. Misalnya, satu orang khusus membuat komponen, orang berikut merakit komponen. Selanjutnya mengemas komponen. Kemudian proses produksi sebaliknya diselesaikan dekat pintu keluar pabrik sehingga produk jadi mudah diangkat ke atas truk nantinya. Yang ketiga yaitu jenis produk. Perusahaan memproduksi produk dengan banyak jenis, maka akan membutuhkan rancangan dan tata letak yang luas dan sebaliknya. Jika rancangan dan tata letak ini dapat direvisi sesuai dengan jenis produk yang dihasilkan. Yang keempat yaitu kapasitas produksi yang diinginkan. Ketika merancang dan mengatur tata letak, perusahaan harus melihat kapasitas produksi maksimum. Misalnya, rancangan gedung dapat dibuat dengan kemungkinan untuk menambah tingkat suatu saat nanti. Tata letak yang benar akan memberi lebih banyak ruang untuk produksi tambahan. Jika produksi tidak merencanakan pertumbuhan, maka perusahaan harus mencari lokasi baru apabila permintaan atas produksinya melebihi kapasitas produksi. Hal ini tentunya tidak efisien bagi perusahaan karena dapat meningkatkan biaya produksi. Kemudian tugas pokok yang dilibatkan dalam pengawasan produksi. Yang pertama, pembelian bahan baku, yaitu memilih pemasok bahan baku, memperoleh diskon volume, menyerahkan produksi kepada pemasok. Yang kedua, pengawasan persediaan, yaitu proses mengelola persediaan pada tingkat yang meminimalkan biaya. Pengawasannya yaitu pengawasan persediaan bahan baku, pengawasan persediaan work in process, pengawasan persediaan barang jadi. Yang ketiga, routing atau urutan atau rute yang perlu untuk menghasilkan produk. Yang keempat, penjadwalan. Tindakan ini menetapkan periode waktu untuk setiap tugas dalam proses produksi. Yang kelima, pengawasan kualitas. Kualitas didefinisikan sebagai derajat di mana barang atau jasa memuaskan persyaratan atau harapan pelanggan. Pengawasan kualitas merupakan proses untuk menentukan apakah kualitas barang atau jasa memenuhi tingkat kualitas yang diharapkan dan mengidentifikasi perbaikan yang perlu dilakukan pada proses produksi. Mungkin itu aja materi kali ini tentang manajemen produksi. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.